Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa yang baik dan sehat ya, saya kira. Atau sekarang lagi ada yang sakit. Untuk yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, dan yang sehat semoga selalu sehat dan terus sehat. Amin. Nah, perkenalkan dulu, saya adalah dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Biologi. Nama saya adalah Nana Citrawati Lestari, SSI MPD. Untuk kontak yang bisa dihubungi bisa melalui email. Nah, email ini juga akan terkait dengan pengumpulan tugas. Emailnya adalah nanacitra@stikipbjm.ac.id. Untuk pengumpulan tugas sangat disarankan kalian menggunakan email dari Stikip BJM ya, bukan email pribadi. Nah, untuk sosial media saya, kalau kalian mau berteman dengan saya melalui sosial media bisa lewat Facebook dan juga Instagram. Untuk Facebook itu ada Nana Citra dan Instagram Nana Citra 3. Kalau mau hubungi lewat WA atau Telegram, kalian bisa japri saya di email untuk minta nomor HP saya ya. Salam kenal untuk kalian semua, karena kita ini adalah perkuliahan yang pertama dan saya baru pertama kali juga mengajar kalian. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang konsep belajar dan pembelajaran biologi. Belajar ini tidak bisa kita tinggalkan dari dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kecil hingga kita menua, kita akan terus selalu belajar. Bahkan mulai dari bayi pun kita sudah melakukan yang namanya belajar. Belajar merangkak, belajar berdiri, belajar duduk, belajar makan. Bahkan sampai menua pun kita tetap belajar ya. Belajar untuk bersabar dan sebagainya. Nah, untuk perkuliahan ini kita akan lebih mendalami tentang media pembelajaran, di mana di bab ini kita akan mengenal dulu apa itu konsep belajar dan juga pembelajaran biologi. Untuk subbab dari bab 1 ini ada 6. 1 yaitu pengertian belajar. Yang kedua, tujuan belajar. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang keempat, modalitas belajar. 5, komunikasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran biologi. Jadi, mengapa ini penting? Kenapa kita harus mempelajari semua materi ini? Karena setelah membaca bab ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep belajar, kemudian juga memahami dan menjelaskan modalitas belajar, serta komunikasi dalam pembelajaran, juga pengertian dan fungsi media pembelajaran, kemudian kedudukan media dalam pembelajaran, serta pembelajaran biologi itu sendiri. Nah, kita awali dengan konsep belajar ya. Kita tahu belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang dihasilkan oleh proses pengalaman yang tidak ditentukan oleh kematangan atau kecenderungan bawaan saja. Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan ya, dalam semua kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Nah, setiap orang akan mengalami proses belajar dalam hidupnya. Setiap manusia perlu proses pendewasaan, baik pendewasaan secara fisik maupun psikis atau kejiwaan. Pendewasaan pada diri seseorang tidak bisa sempurna tanpa didukung dengan pengalaman berupa pelatihan, pembelajaran, serta proses belajar. Artinya, belajar dan pembelajaran merupakan proses penting bagi seseorang untuk menjadi dewasa. Nah, untuk pengertian belajar sendiri itu ada beberapa pengertian, namun di sini saya tampilkan adalah pengertian belajar secara umum ya.
Tadi sudah saya sebutkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang dihasilkan oleh proses pengalaman yang tidak ditentukan oleh kematangan atau kecenderungan bawaan saja. Jadi tidak salah satu tapi kedua-duanya ya. Nah, untuk pengertian belajar dari beberapa ahli juga ada ya. Yang pertama menurut Sharon E. Smaldino dan James D. Russell dalam bukunya yang berjudul Instructional Technology and Media for Learning. Mereka mengatakan bahwa belajar adalah mengembangkan pengetahuan baru, keterampilan, dan perilaku yang merupakan interaksi individu dengan informasi dan lingkungannya. Jadi, belajar tidak sekedar mengembangkan pengetahuan saja, tapi juga keterampilan dan perilaku. Nah, kemudian menurut Sadiman, Sadiman mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti. Kemudian menurut Sabri, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan pelatihannya. Lalu menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Barlow dalam bukunya yang berjudul Educational Psychology, The Teaching Learning Process, dia berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Lalu Kaplan dalam Dictionary of Psychology membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi acquisition of any relatively permanent change in behavior as a result of practice and experience, di mana artinya belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Kemudian rumusan kedua adalah process of acquiring response as a result of special practice, di mana artinya adalah belajar ialah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Sebenarnya masih banyak pengertian belajar dari ahli-ahli lainnya, namun saya hanya memberikan contoh beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya tujuan belajar. Secara umum tujuan belajar itu ada 3. Yang pertama untuk mendapatkan pengetahuan, karena kita misalnya belum tahu bagaimana caranya membuat makalah, lalu kita belajar bagaimana caranya membuat makalah dan sebagainya. Lalu yang kedua untuk menanamkan konsep dan pengetahuan. Jadi kita pelajari konsep dan juga pengetahuan itu dan ditanamkan ke dalam pikiran kita. Lalu yang ketiga, setelah kita tahu pengetahuan tersebut, setelah kita tahu konsepnya, kemudian sudah kita tanamkan ke dalam pikiran kita, maka kita bisa membentuk sikap dan juga kepribadian yang baik ya, melalui apa yang sudah kita pelajari. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar ini biasanya dilihat dari proses dan juga prestasi belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar atau hasil belajar adalah ada faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor pendekatan belajar. Faktor internal di sini yang dimaksud adalah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar ya. Dari luar diri si siswa. Kemudian faktor pendekatan belajar ini cara belajar dari si siswa tersebut. Clark dalam Angkowa dan Kosasi mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi tidak hanya internal saja tapi juga eksternalnya, dan dilengkapi juga dengan faktor pendekatan belajar.
Nah, untuk faktor otot internal contohnya adalah kondisi fisiologis, apakah sedang sehat ataukah sedang tidak sehat. Kalau kita sehat, maka kita akan lebih mudah menangkap pelajaran. Sedangkan saat sakit, tentu saja jangankan untuk menangkap pembelajaran, untuk menyimaknya saja akan lebih sulit ya. Kemudian yang kedua, kondisi psikologis, yaitu inteligensinya, kemudian perhatian, motivasi, minat serta bakatnya ya. Jadi bukan hanya sekedar inteligensi, tapi dia perhatian atau tidak, kemudian dia mempunyai motivasi atau tidak untuk belajar, punya minat atau tidak, dan juga punya bakat atau tidak. Lalu faktor eksternal atau faktor dari dalam diri siswa. Yang pertama adalah kondisi lingkungan sosial, dan yang kedua adalah kondisi lingkungan non sosial. Kondisi lingkungan sosial contoh yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ketiga lingkungan sosial ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di dalam keluarga yang baik, yang mendukung si anak untuk belajar, maka kemungkinan besar si anak akan lebih semangat dalam belajar. Kemudian lingkungan masyarakat, apakah masyarakat ini si siswa ini berteman, contohnya pertemanan, apakah siswa ini berteman dengan orang yang sama-sama rajin belajar. Karena kita seperti para penceramah, para ulama biasanya mengatakan bahwa kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita juga akan menjadi wangi. Sedangkan kalau kita berteman dengan misalnya pembakar ayam, kita juga akan bau asap ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya pertemanan atau lingkungan masyarakat ini juga akan memiliki pengaruh terhadap hasil belajar. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin, kita akan juga menjadi rajin. Kalau kita berteman dengan yang malas, kita yang awalnya malas akan semakin malas. Kemudian lingkungan sekolah, apakah sekolah ini mendukung peningkatan proses pembelajaran, apakah sekolah ini mempunyai fasilitas sarana prasarana yang bagus untuk perkembangan peserta didik dan sebagainya. Lalu kondisi lingkungan non sosial, contoh rumah atau tempat tinggal, apakah rumahnya ini cukup nyaman bagi siswa untuk belajar atau tidak ya. Misalnya kondisi kamarnya berantakan ya, melihat kamar berantakan, kita yang mungkin orang yang pemalas tambah malas ya. Kenapa kamarnya aja tidak dibersihin, apalagi belajar ya. Kemudian gedung sekolah, biasanya apalagi untuk generasi seperti kalian ini ya, generasi Z ini yang suka foto-foto ke gedung sekolahnya. Apakah gedung sekolahnya bagus atau tidak? Kalau gedung sekolahnya bagus, kelasnya bagus, siswa pun akan menjadi lebih semangat untuk belajar ya. Kemudian alat dan sumber belajar, apakah tersedia cukup atau tidak ya. Kemudian iklim cuaca, kalau dalam keadaan panas atau gerah ya, minat untuk belajar itu bisa menjadi kurang, perhatian juga menjadi kurang karena tidak konsentrasi akibat cuaca yang panas. Begitu juga kalau terlalu dingin bisa jadi mengantuk. Kemudian waktu belajarnya apakah ini sudah tepat? Kalau ada si anak yang punya waktu belajar itu lebih fokus di waktu pagi, ada yang di waktu siang dan sebagainya. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar, ini strategi dan metode. Bagaimana si anak strateginya dalam belajar, bagaimana metode dia. Ada yang dia dengan cara membaca saja, ada yang dengan menulis kembali dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah modalitas belajar. Apa sih itu modalitas belajar? Modalitas belajar merupakan potensi dasar atau kecenderungan yang dimiliki oleh anak. Modalitas ini akan mempengaruhi penentuan pendekatan belajar, strategi, metode, dan teknik belajar.
sehingga modalitas belajar ini perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru. Bobby DePotter dan Mike Hernecke membagi modalitas menjadi 3, yakni visual, auditorial, dan kinestetik. Visual itu adalah cara belajar dengan hanya melihat. Dia melihat saja, dia sudah mampu menangkap pembelajaran. Kemudian untuk auditorial itu belajar dengan cara mendengar. Sedangkan kinestetik adalah belajar dengan cara bekerja atau menyentuh. Nah, gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik ini untuk visual dia bisa menangkap teks sebanyak 16,33% dan gambar 16,54%. Jadi dia bisa menangkap sekitar 32,87% dari pengetahuan yang diberikan. 60% populasi anak di Indonesia belajar dengan cara visual, ya, menggunakan mata dalam menyerap pembelajaran dengan menggunakan warna-warni yang menarik. Kemudian gaya belajar auditori, di sini dia bisa menangkap sekitar 33,32% pengetahuan baru, ya, melalui linguistik dan juga musikal. Linguistik sebesar 17,01 dan musikal 16,31%. Nah, 30% populasi anak di Indonesia mereka belajar dengan menggunakan cara belajar auditori, yaitu menggunakan telinga dalam menyerap pembelajaran dengan mengoptimalkan intonasi atau suara. Nah, gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik, melalui tubuh dan sentuhan. Melalui tubuh dengan 7,82% dan sentuhan sebanyak 15,99%. Sekitar 10% populasi anak di Indonesia belajar dengan menggunakan cara belajar kinestetik, menggunakan gerak tubuh dan juga perabaan dalam menyerap pembelajaran. Nah, untuk ciri-ciri gaya belajar visual, untuk visual biasanya mereka akan cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Nah, biasanya mereka bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Lalu yang ketiga, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Jadi dia lebih cenderung untuk mencontoh orang lain, baru dia melakukannya. Lalu yang keempat, dia tidak suka bicara di depan kelompok dan tak suka pula mendengarkan orang lain. Dia terlihat lebih pasif dalam kegiatan diskusi karena dia lebih suka memperhatikan daripada berbicara. Kemudian kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Dia harus melihat, mengamati. Tidak bisa hanya sekedar bahasa lisan. Lalu yang keenam, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Yang ketujuh, dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Kemudian ciri-ciri gaya belajar auditori atau auditorial, yang pertama, dia akan mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok kelas meskipun tidak melihatnya. Yang kedua, merupakan pendengar yang ulung. Anak mudah menguasai materi iklan, lagu di televisi maupun radio. Yang ketiga, cenderung banyak omong, ya. Biasanya orang yang gaya belajar auditorial ini biasanya lebih cerewet dibandingkan yang visual. Lalu tidak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Yang kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Keenam, senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah
gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ciri-cirinya dari gaya belajar kinestetik yang pertama yaitu senang menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Misalnya sedang belajar mengenai macam-macam batuan, dia tidak bisa hanya sekedar melihat atau mendengarkan gurunya menjelaskan. Dia harus juga ikut memegang batu yang diperagakan oleh si guru. Kemudian yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis. Dia mempunyai kecenderungan untuk selalu ingin bergerak. Kemudian yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contoh, saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar. Kemudian yang keempat, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Misal dia sedang menjelaskan, mempresentasikan makalahnya tentang jenis-jenis daun. Dia pasti akan membawa daun itu ke dalam kelas sebagai objek nyata, alat bantunya untuk menjelaskan. Kemudian yang kelima, dia sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambing. Keenam, menyukai praktek atau percobaan. Tentu saja ya, karena dia lebih suka aktivitas fisik. Kemudian yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Selanjutnya, komunikasi dalam pembelajaran. Nah, proses komunikasi dalam pembelajaran dari si penyampai atau komunikator itu akan memberikan pesan, di mana pesan akan tersambung melalui saluran encoding, ya saluran. Apakah ada gangguan atau tidak ya? Kalau ada gangguan maka tidak dapat tersambung pesan tersebut, tapi kalau dapat tersambung maka dari proses encoding menjadi decoding. Nah, terjadilah proses komunikasi. Jika pesannya diterima dalam keadaan bagus, maka si komunikan ini akan mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator. Lalu dia akan menyampaikan, ya saya mengerti, sebagai umpan balik. Nah, dengan ada umpan balik tersebut, maka si komunikator akan senang bahwa dia mengerti gitu. Artinya pesannya yang dia sampaikan itu bisa sampai kepada komunikan. Dampak komunikasi hanya bisa dinilai kalau ada umpan balik ya dari si komunikan atau sasaran. Sebab dengan adanya umpan balik dapat dibuktikan adanya jaminan bahwa pesan telah sampai pada si pesan dari komunikator sampai. Nah, interaksi pembelajaran merupakan satu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara timbal balik antara guru dan siswa, mahasiswa dengan dosen, dalam memahami materi melalui diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktek, serta metode lain untuk mengambil pemahaman dari materi pelajaran di kelas. Komunikasi antara siswa dengan guru atau mahasiswa dengan dosen adalah penyampaian pesan materi pelajaran. Di dalamnya terjadi dan terlaksana hubungan timbal balik. Guru menyampaikan pesan, siswa menerima pesan, dan kemudian bertanya kepada guru, atau sebaliknya, guru yang bertanya kepada siswa dalam pembelajaran, dan siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Interaksi antara guru dan siswa yang bersifat timbal balik inilah yang dimaksudkan dengan sebagai komunikasi pembelajaran. Dalam komunikasi tidak lepas dari 4 unsur, yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan media. Nah, melalui gambar ini, media atau salurannya berupa buku. Ini sesuai makna. Asal komunikasi merupakan kata yang berasal dari communicare, yang berarti berpartisipasi, memberitahukan, atau menjadi milik bersama. Selanjutnya, untuk sebab yang terakhir adalah pembelajaran biologi. Nah, pada gambar di sini adalah
hal-hal yang biasa kita pelajari dalam biologi. Ada sel dan virus yang bisa kita lihat melalui mikroskop, ya, jaringan. Kemudian ada hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, biologi itu kita pasti sudah tahu ya, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya dari berbagai aspek persoalan dan tingkat organisasinya, mulai dari yang paling kecil berupa atom hingga yang paling besar itu berupa biosfer, atau bioma, ya, dimulai dari atom, molekul, sel organisme, kemudian sel organel, sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, biosenon, kemudian ekosistem, bioma, dan juga biosfer, ya. Itu semua adalah hal-hal yang dipelajari dalam biologi. Pembelajaran biologi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk menghantarkan siswa ke tujuan belajarnya, dan biologi itu sendiri berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Biologi sebagai ilmu dapat diidentifikasikan melalui objek, benda alam, persoalan atau gejala yang ditunjukkan oleh alam, serta proses keilmuan dalam menemukan konsep-konsep biologi. Jadi untuk pembelajaran biologi ini, di mana prosesnya itu akan dihantarkanlah pesan sebagai tujuan belajar itu dari guru ke siswa. Kemudian peranan dari biologi itu sendiri untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, biologi sebagai ilmu itu bisa diidentifikasikan melalui objek, benda alam, gejala-gejala alam, dan sebagainya. Nah, untuk ruang lingkup biologi secara umum, biologi ini adalah bagian dari sains atau IPA. Ya, kedudukan biologi itu sudah ada bagian dari sains, ya, dimana dia berdampingan dengan temannya yaitu kimia dan juga fisika. Nah, dimana ketiga hal ini juga berhubungan, ya, biologi, kimia, dan fisika ini karena merupakan ilmu alam, ya, ilmu sains, ya. Nah, untuk cabang-cabang biologi ini sangat banyak. Ada ekologi, ada biologi molekular, genetika, dan sebagainya. Nah, di sini akan saya tampilkan sekitar lebih dari 100 cabang-cabang biologi. Yang pertama, akarologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akarina atau tungau. Lalu ada agronomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanaman budidaya. Lalu ada algologi, yaitu yang mempelajari tentang alga. Ada juga anatomi atau ilmu urai tubuh. Anatomi atau ilmu urai tubuh adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh. Lalu ada lagi anatomi perbandingan, yaitu ilmu yang mengenai persamaan dan perbedaan anatomi dari makhluk hidup. Lalu ada andrologi, anestesiologi, ya, apiari, arachnologi, artrologi. Nah, andrologi tentang hormon, anestesi itu tentang penggunaan anestesi, apiari itu tentang lebah, arachnologi tentang laba-laba, artrologi itu tentang sendi. Lalu ada bakteriologi, itu tentang bakteri, bioinformatika itu tentang penerapan teknik komputasional. Lalu biologi molekular tentang kajian biologi pada tingkat molekul. Biologi reproduksi itu tentang perkembangbiakan. Lalu ada biokimia itu tentang mempelajari kimia dalam makhluk hidup, pada makhluk hidup. Lalu ada biofisika. Nah, makanya tadi saya bilang biologi, fisika, kimia itu saling berkaitan, soalnya ada biokimia, ada biofisika, ya. Nah,
Kalau biofisika itu adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji aplikasi aneka perangkat dan hukum fisika untuk menjelaskan aneka fenomena hayati atau biologi, misalnya gempa. Lalu biogeografi adalah mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Misalnya penyebaran harimau, dia di mana aja ada di Indonesia. Lalu biostatistika, ini gabungan dari biologi dengan statistika, yaitu penerapan ilmu statistika ke dalam ilmu biologi. Lalu ada bioteknologi, kemudian botani juga, ya ada lebih dari 100, saya sebutkan aja untuk penjelasannya, nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi ada briologi, dendrologi, dermatologi, ekologi, epidemiologi, embriologi, endokrinologi, entomologi, etnobotani, etnozoologi. Nah, ke-31, etologi, eugenetika, evolusi, enzimologi, farmakologi, psikologi. Lagi banyak ya. Ada filogeni, kemudian fisiologi, fisioterapi, fitopatologi, lalu ada gastrologi, genetika. Saking banyaknya saya sampai ini ngos-ngosan biar bacanya ya. Nah, ada lagi genetika kuantitatif, ada genetika molekuler, kemudian ginekologi, genomika, herpetologi. Kemudian genomika, herpetologi, ya, hematologi, histologi, limnologi, malakologi, momologi, metabolomika, mikrobiologi, dan masih banyak lagi. Itu ada sampai 104. Saking banyaknya, jadi hampir seluruh kehidupan kita ini berhubungan dengan yang namanya biologi. Maka dari itu biologi ini sangat penting untuk kita pelajari, karena tanpa adanya dasar biologi maka tidak bisa kita untuk mempelajari yang lainnya. Kita tidak bisa pelajari ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu urologi, ilmu-ilmu toksikologi dan sebagainya tanpa adanya dasar biologi. Makanya ada beberapa mata kuliah yang biasanya itu ada prasyaratnya, yaitu prasyaratnya adalah telah mengambil atau telah lulus mata kuliah biologi umum. Sampai di sini dulu materi kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan kalau keluar pakai masker. Sampai jumpa.